Baik, malam ini saya akan membahas mengenai ini. Jadi apa ya, mengenai kebocoran data. Kebocoran data dari data penduduk Indonesia, ya. Nah, ini detailnya seperti apa? Detail dari data yang bocor, gitu ya. Yang pertama adalah data ini ternyata adalah datanya KPU, gitu ya. Data KPU, saya sendiri belum ngetrace apakah data KPU itu dari KPU pusat atau dari KPUD, KPU daerah. Yang jelas isinya adalah sekumpulan data daftar pemilih tetap atau DPT dari semua tempat pemungutan suara atau TPS, gitu ya. Detail yang berikutnya adalah berapa jumlah datanya. Total datanya itu yang kemarin ditawarkan itu artinya ya sang hacker berharap ada yang membeli, gitu ya, seperti kasusnya Tokopedia yang lalu, di mana beberapa sudah terjual dengan nilai rupiahnya kisaran 58 juta rupiah, gitu ya. Nah, yang tersebar ini sebesar 2,3 juta data. 2,3 juta itu adalah main datanya, di mana data itu adalah data pokok, kemudian diikuti oleh data-data yang lainnya. Data pokok itu contohnya begini, 2,3 juta nama penduduk, gitu ya, itu pasti diikuti dengan data-data yang lainnya, berarti jumlahnya lebih dari 2,3 juta untuk total data, tapi main datanya adalah 2,3 juta. Nah, kemudian sang hacker ini menceritakan atau menginformasikan di dark web, ya, bahwa dia mempunyai 200 juta data yang lain. Menarik kan? 200 juta yang lain. Data yang lain itu artinya apa? Ya hampir seluruh data penduduk Indonesia ada di tangannya dia, gitu ya. Yang data berikutnya adalah data detail berikutnya adalah data mentah itu berupa PDF, ya. Nah, nanti dari PDF ini kan kita bisa ubah menjadi raw data yang lain, misalkan berupa Excel atau MySQL atau yang lain, sehingga bisa langsung dipakai. Dipakai buat apa ya? Nanti kita akan jelaskan berikutnya apakah dipakai untuk hal yang baik atau yang buruk, gitu ya. Nah, kemudian isi datanya apa? Isi data yang sempat saya baca itu adalah nama lengkap, ya, yang pertama. Yang kedua adalah nomor induk kependudukan atau NIK atau nomor KTP, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor KK, kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Yang jelas dengan adanya tanggal lahir muncul umur, ini adalah turunan kedua, ya. Tanggal lahir turunan pertama, kemudian turunan keduanya pasti ada umur. Kemudian status perkawinan, kemudian jenis kelamin, alamat lengkap beserta RT dan RW-nya, gitu. Nah, data detail berikutnya adalah ini bocor kapan? Bocor pada 21 Mei 2020. Kemudian data ini adalah data valid untuk KPU pada tahun 2013. Jadi data ini adalah data yang tidak mutakhir, tapi data tahun 2013. Tapi ini cukup menarik, gitu, meskipun data lama itu biasanya perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah informasi ini diunggah, ya. Diunggah itu sehari yang lalu di Twitter dengan akun Under the Bridge dan di Rapid Forum. Jadi nanti kita akan bahas, ya, efek-efeknya seperti apa, kemudian seberapa menariknya data ini, dan implikasinya akan seperti apa. Nah, sekarang efeknya apa, gitu ya.
Efeknya adalah yang pertama kali, apa di pikiran Anda mengenai Indonesia? Database penduduk Indonesia. Ya. Nama Indonesia tercoreng dong. Bayangkan, data hampir seluruh penduduk Indonesia dipegang oleh orang lain yang kita tidak tahu apakah dia orang Indonesia atau bukan. Bisa dibayangkan nggak? Nah, pekerja IT, kemudian Kominfo, ya, Kementerian Kominfo dan lain sebagainya, termasuk pemegang kekuasaan, pastinya akan berpikir, ya, sampai-sampainya data penduduk Indonesia ini dipegang oleh orang lain yang notabene adalah bukan orang yang seharusnya memegang. Itu bayangan pertama, ya. Bayangan pertama ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah segampang itukah data penduduk Indonesia tersebar di dunia maya? Sebenarnya itu data bisa dibeli. Anda punya uang, Anda bisa membeli data itu. Kalau Anda butuh, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan para hacker, di mana mereka belum mempelajari atau mungkin sudah mempelajari tapi mereka tidak menerapkan apa itu namanya ethical hacker, ya. Jadi nanti pada kesempatan lain akan saya coba bedakan apa itu hacker, apa itu cracker, ya. Jadi segampang itukah data-data Indonesia dijebol. Nah, sekarang ini sudah dimention sebenarnya di Twitter oleh banyak orang ke Twitternya Kementerian Informasi dan Teknologi, ya, Kominfo. Nah, banyak yang sudah mention dan banyak sekali ternyata mengelak begitu ya. Banyak sekali yang mengelak. Jadi diantaranya mention yang cukup menarik, ya, satu aja ya, nanti kalau banyak-banyak videonya jadi panjang. Nah, ini dari Eri ya, cuman Kementerian Kominfo cuman sibuk mengutamakan blokir website porno sama streaming film, ya. Soal keamanan siber dan perlindungan data digital bukan prioritas tampaknya. Undang-undang perlindungan data yang bagus dan kuat juga sampai sekarang belum ada dampaknya. Bener ini bener. Jadi kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman yang mengerti mengenai hukum, kemudian sempat membahas mengenai undang-undang ITE. Ternyata perlindungan data privacy ini memang belum kuat di Indonesia atau bahkan mungkin belum ada, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita berpikir ini mengenai perlindungan data-data kita sebagai penduduk yang kita serahkan dengan sukarela ke pemangku jabatan. Nah, ini kita mesti berpikir mengenai yang berkaitan dengan amanah, gitu ya. Data kita serahkan secara sukarela, data-data penduduk, kemudian ternyata dengan mudahnya ini tersebar, gitu ya. Yang berikutnya, ya, dari data ini apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Data dipegang ini kan ibarat senjata, ya. Senjata ini dipegang tergantung dari man behind the gun, gitu ya. Tergantung dari orang di balik dari senjata itu, mau dibikin baik atau buruk, gitu ya. Nah, kita kalau baik mungkin ya bisa untuk meningkatkan sales penjualan, bisa untuk segmented, gitu ya. Jadi segmented itu artinya kan dari situ kelihatan umurnya, gitu ya. Dari masing-masing desa atau masing-masing RT kelihatan umur masing-masing, jenis kelamin. Ini segmented banget, gitu. Jadi tersegmentasi untuk penjualan, ya. Ini menarik dan ini bisa diolah menjadi big data, gitu ya. Yang berikutnya adalah dengan adanya data nick saja, nama sama nick, ini orang lain bisa meregistrasi atau mendaftarkan kartu prabayar baru, ya. Selama ini kan dibatasi, tiap orang itu kalau tidak salah tiap operator hanya 3 kartu, ya. Kemudian penjual kartu dengan mendaftarkan di masing-masing operator, misalnya di Grapari
atau di Galeri Indonesia itu bisa sampai 10 kartu. Tapi dengan adanya data ini, kartu yang bisa didaftarkan unlimited. Bener apa tidak? Anggaplah 2 juta, 2,3 juta, 2 juta aja lah, 2 juta NIK gitu ya. 2 juta NIK kalikan 3 berarti 9 juta nomor prabayar baru yang bisa didaftarkan. Belum lagi yang 200 juta gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kartu juga adalah NIK ini bisa membuat kita atau siapapun itu bisa memindah alih atau apa istilahnya ya, men-take over kartu prabayar orang lain. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya tidak akan saya terangkan di sini karena ini bagian dari triki yang sifatnya negatif ya. Nanti saya takutnya dihujat bahwa saya mengajari sesuatu yang jelek, tapi itu bisa. Jadi misalkan saya punya kartu, sudah ada kartu prabayar MSI-SDN lah istilahnya ya kalau di operator, sudah lama saya pakai atas nama saya, sementara orang lain menginginkan untuk men-take over nomor saya, mungkin nomor saya nomor cantik atau nomor saya banyak dikenal orang lain gitu ya, itu bisa dengan database ini. Hati-hati gitu ya. Yang berikutnya adalah yang bahaya lagi, bisa melakukan pinjaman online dengan data ini. Jadi pinjaman online itu apa sih? Syaratnya gitu ya. Syaratnya adalah foto KTP, foto muka. Ya, kadang-kadang foto muka dengan KTP beda itu bisa. Dan KTP ini bisa dibikin. Jadi kita bikin, kita menginformasikan berikutnya adalah bisa dibikin KTP palsu. Dari KTP palsu ini minus yang berikutnya ya, atau apa, sisi negatif berikutnya, bisa membuat KTP palsu. Dengan KTP palsu, kemudian dengan foto palsu juga bisa membuat pengajuan aplikasi pinjaman online. Bahaya, ini bahaya karena apa? Kadang ada seseorang yang ditagih oleh debt collector sementara dia tidak pernah meminjam ya. Mengerikan kan? Mengerikan. Nilainya, kita tidak bicara nilai lah ya, besar kecil tergantung dari masing-masing orang, tapi dengan kondisi seperti ini sebenarnya luar biasa ya. Ditagih sesuatu yang tidak pernah didapatkan, tidak pernah dipinjam tapi ditagih. Itu menarik dan berbahaya. Kemudian dengan menambahkan nama ibu kandung, satu puzzle. Jadi kita udah punya puzzle nih banyak. Puzzle-nya berapa? Ada berapa tadi? Ada 10 puzzle ya. Jadi mulai nama, nik, kakak dan lain sebagainya, tambah satu puzzle lagi, nama ibu kandung, jadi 11 puzzle. Jadilah alat untuk verifikasi data keuangan perbankan. Itu hati-hati. Dan ini bener banget, tinggal nambah nama ibu kandung. Kemudian tinggal menambah nomor CC kartu kredit, maka bisa membeli barang dari luar negeri dengan menggunakan kartu kredit palsu. Nah, kartu kredit dari mana? Nah, ada caranya. Kartu kredit ada. Ini saya tidak ngajarin jelek, tapi cukup berhati-hati. Saya pernah dikasih tahu teman atau guru saya, kalau kamu pengen jadi copet maka kalau kamu pengen terhindar dari copet maka belajarlah menjadi copet ya. Jadi kalau kita pengen terhindar dari pembobolan kartu kredit, maka kamu harus tahu cara-caranya membobol kartu kredit sehingga kamu tidak bisa dibobol kartu kreditnya. Nah, caranya tinggal nambah nomor CC. Nomor CC dari mana? Nomor CC ini juga dijual gitu ya. Nomor CC ini, jadi nomor kartu kredit dijual. Yang kedua adalah di generate. Jadi jual bisa generate apa? Generate master, generate visa ya, generate amek dan lain sebagainya. Itu bisa gitu ya. Nah, itu dikolaborasikan dengan puzzle 10 tadi. Nah, selama ini kan saya sering sekali sebagai belajar hacking ya, saya kemudian belajar cracking dan lain sebagainya, niatnya adalah untuk hal-hal yang baik supaya saya bisa membantu orang lain untuk menutup celah-celah gitu ya. Nah, saya sering sekali gathering dengan beberapa rekan-rekan yang sering nge-crack kartu kredit gitu ya.
Jadi di antara mereka itu sudah banyak sekali mempunyai nomor-nomor valid ya. Nah, nomor-nomor valid ini tapi mereka kehilangan puzzle yang lain gitu ya. Puzzle-nya apa? Puzzle yang lain adalah nama, nomor telepon, atau tempat tanggal lahir. Nah, ini tempat tanggal lahir udah muncul, nama sudah muncul, tinggal dicocok-cocokkan. Ya, biasanya mereka punya nomor kartu kredit, punya nama. Nomor kartu kredit, nama. Jadi dua database ini. Sementara database pendudukan punya 10 puzzle ya, 10 database-nya. 10 database-nya apa? Oh, namanya ini kita compare dengan namanya ini. Nah, kita belanja. Bener nggak? Kalau sesuai, oh berarti ini udah benar gitu. Jadi ada puzzle di sini digabungkan dengan puzzle sini. Jadi puzzle kartu kredit, database kartu kredit tadi digabungkan dengan puzzle data kependudukan ini. Jadi bahaya banget gitu dari di sisi memang kartu kreditnya di data data yang dimunculkan 2,3 atau 200 juta data ini memang tidak ada nomor kartu kredit, tapi ini bisa di trace dan bisa ditambahkan jadi 10 puzzle tambahkan satu puzzle gitu ya. Nanti di compare, cara compare-nya rekan-rekan hacker atau rekan-rekan yang ngerti IT pasti lebih cerdas lah daripada saya. Hati-hatinya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah tadi udah saya jelaskan ini bisa dibikin untuk KTP palsu ya, itu hati-hati. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa turunan data. Turunan data dari ini apa gitu. Yang jelas tahu kepadatan penduduk di masing-masing RT. Benar apa enggak? Kepadatan penduduk di masing-masing RT. Kemudian mengetahui umur, tapi yang jelas umur di atas 21 tahun atau yang sudah berhak memilih. Kalau di bawah itu mungkin tidak ada karena ini kan berdasarkan dari informasi di database KPU gitu ya. Nah, umur, kemudian jenis kelamin, kemudian status. Nah, status ini bagi anda yang jomblo nih, ini bisa dipakai ya, tapi nggak mungkin lah segitu banyak ya. Nah, turunan ini akan banyak banget, dan ini kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman yang mengerti mengenai intelijen. Ini akan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan ya. Kerapatan penduduk itu jika bocor akan berbahaya. Nah, selama ini Google dengan banyak aplikasinya dia itu kan nge-trace kita juga. Nah, dari trace itu akan ketahuan kecepatan, akan ketahuan kemacetan, akan ketahuan istilahnya perilaku kita gitu, bangun jam berapa, kemudian mulai chatting jam berapa, tidur jam berapa, kemudian tiap pagi rutinitasnya kemana saja, ngantar anak misalnya itu, atau belanja ke pasar, itu ketahuan semua. Nah, ditambah lagi dengan database ini gitu ya, itu akan komplit, dan ini cukup berbahaya. Dimana data seperti itu ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya buat pemerintah adalah mengerti sebaran penduduk gitu ya, mengerti kalau misalnya dikolaborasikan dengan data kemiskinan nanti untuk distribusi bantuan langsung dan lain sebagainya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu akan lebih mempermudah. Jadi tidak ada salah sasaran dan lain sebagainya, tidak ada dimanipulasi oleh oknum-oknum yang ada di bawah dengan adanya seperti ini. Tapi memang nilai sisi positifnya itu, dan ini butuh dibangun ekosistemnya gitu ya. Nah, sementara negatifnya juga banyak. Biasanya orang-orang yang iseng itu dia ngambil sisi negatifnya sehingga dia manfaatkan dari sisi negatifnya ini gitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke MSISDN ya, atau kartu atau nomor ya. Dengan nomor kalau digabungkan dengan NIK itu artinya kan pemerintah berharap pemerintah bisa mengawasi yang terregistrasi seperti apa. Kemudian kalau melakukan kejahatan dengan menggunakan nomor sekian, itu akan ketahuan dia terregister dengan nomor KTP sekian, itu akan lebih mudah kepolisian untuk tracing gitu ya. Tracing entah LACID atau menggunakan database yang lain gitu ya, itu akan mudah. Nah, dengan adanya orang gampang meregister kartu dengan NIK orang lain, ini persentase errornya akan tinggi. Dimana persentase error ketika lebih dari 10% ya, kalau saya pribadi menganggap ini adalah database yang tidak bisa digunakan gitu ya.
setiap kita mencari orang salah, ternyata didaftarin oleh orang lain gitu ya. Kemudian orang tidak akan takut melakukan kejahatan karena apa? Karena database NIK yang dipakai untuk register prabayar dia yang dipakai buat kejahatan ini ternyata bukan punyanya dia. Nah gitu loh, jadi mempermudah untuk berbuat kejahatan iya juga gitu ya. Nah kalau misalkan saya terregister dengan nomor sekian pakai nik penduduk saya, apakah saya juga akan dengan sebebas mungkin melakukan kejahatan? Begitu ada kejahatan, misalkan saya kirim spamming atau saya mengirimkan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, atau saya mengirim SMS yang isinya mengolok-ngolok dan lain sebagainya, sementara nomor saya mungkin antah berantah tidak diketahui, tapi kan bisa diketahui dari nicknya. Dari nick ini akan ketahuan alamat dan kepolisian akan gampang untuk mencari. Dengan persentase error yang tinggi, maka database itu dianggap false gitu ya, database yang salah, akan cukup susah gitu ya. Kemudian mungkin sudah agak panjang gitu ya, nanti kalau mau diskusi bisa ngobrol di komen atau bisa chatting dengan saya gitu seperti biasa, teman-teman yang masih penasaran gitu ya. Jadi intinya adalah kita cukup berhati-hati dengan data-data kita, implikasinya bisa positif bisa negatif. Yang negatif ini harus dihindari. Dengan kondisi sekarang ini kita cukup kesulitan gitu ya, maka kita juga harus menghindari sisi-sisi negatif yang lain yang seharusnya tidak perlu terjadi. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Moga-moga kita tetap bisa sharing ilmu. Terima kasih.